Selamat pagi semua. Semangat lah sedikit. Belum bangun kan? Kita ini semester baru ya, jadi kita belum perkenalan, belum kenal satu sama lain kan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini kalian kelas ada berapa orang? Satu kelasnya? 9. Hadir semua? Hadir semua ya. Baiklah. Perkenalkan, nama Ibu Jawa Salsa Bila Marcella. Jadi di sini Ibu mengajar tentang instalasi listrik. Jadi materi pertama kita itu memahami rangkaian listrik. Ada yang tahu rangkaian listrik? Sebelum kita masuk ke materi, boleh perkenalan dari sebelah sini namanya apa? Dari namanya Bulan. Perkenalkan, nama saya Ica. Ica. Nama saya Bu Caca. Siapa? Silvi. Silvi. Bulan. Anissa. Anissa. Nama saya Adinda. Adinda. Nama saya Aci. Aci. Nama saya Cici. Cuci. Saya Melisa. Melisa. Oke, betul, tidak berapa hafal. Jadi mungkin kita masuk ya langsung ke materi. Kalian sering dengar nggak apa tentang listrik? Pasti kalian sudah tahu semua tentang listrik karena listrik ini kalian gunakan di setiap hari. Listrik, kalian cas HP, lampu, apa segala macam itu kan menggunakan listrik. Jadi ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Tadi kan listrik. Ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Ayo kalau yang tahu angkat tangan. Lihat. Jadi rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen listrik yang terhubung dan membentuk jalur tertutup untuk mengalirkan arus listrik. Jadi rangkaian itu jalurnya tertutup, tempat arus listrik dapat mengalir. Jadi misalnya seperti saklar itu dia tidak terbuka kecuali stop kontak. Kalau stop kontak dia terbuka kan, harus dicolokkan dulu baru dia menyala. Tapi kalau stop kontak itu tertutup, diketik dulu, di on off-kan dulu baru dia hidup atau mati. Paham sampai situ? Jadi ada bedanya ya, ada bedanya. Jadi di sini, jadi apa tadi? Dan rangkaian listrik? Ini baru rangkaian listriknya. Jadi tahu kan rangkaian listrik itu komponen-komponen listrik yang terhubung dan membentuk jalur tertutup. Habis itu kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau berurutan, end to end. Dari definisi tersebut ada yang tahu contohnya apa? Contoh dari rangkaian seri yang sejajar. Ada yang tahu? Lampu tumbler. Lampu tumbler, betul. Ada yang tahu lagi? Ya, itu lampu tumbler itu kan banyak lampunya kan? Itu sejajar. Ada
yang tahu lagi? Kalau lampu di jalan Bu, Lampu di mana? di jalan Bu. Lampu di jalan, lampu jalan. Iya. Lampu jalan itu kan ada yang satu-satu. Ini yang mana nih? Yang deretan di jalan Bu. Ah, itu kan ya sejajar, bisa juga sejajar. Ah, terus ada lagi lampu Natal. Pernah lihat lampu Natal kan? Nah, lampu Natal itu banyak lampunya kan? Nah, itu satu aja putus, dia bakalan mati semuanya, gitu. Jadi, nah ini dia nih simbolnya. Ini baterai nih, atau ini sumber tegangan. Ini lampu. Jika di sini terputus, maka lampu di sini mati. Paham? Nah, itu yang disebut rangkaian seri atau jalur tunggal arus listrik. Nah, jadi di sini ini contoh sederhana dari rangkaian seri ya. Jadi di sini jika di sini terputus maka akan mati lampunya, dua-duanya. Paham ya tentang rangkaian listrik? Ada yang mau ditanyakan tentang rangkaian seri ini? Definisinya lalu. Jadi sudah paham semua ya. Jadi rangkaian seri itu susunan komponen elektronika di mana mereka dihubungkan ujung ke ujung atau FUN atau sejajar berurutan, itu bisa disebut rangkaian seri. Sentes juga itu bisa disebut rangkaian seri karena itu cuma satu jalur. Selanjutnya karakteristik rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini karakteristiknya sama setiap komponen. Arus listriknya mengalir melalui setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama, tidak bercabang. Nah, jadi dia sama kan? Satu jalur kan? Sini satu jalur, jadi sama arusnya. Tegangannya, nah di sini misalnya tegangan kita nih, kita pakai yang kecil aja tegangannya, baterainya ada 12 volt. Sampai di sini itu dia terbagi kan, sampai di lampu pertama itu bisa lebih tinggi daripada lampu kedua. 12 volt ini bisa jadi 8 volt. Selanjutnya bisa jadi sisanya 4 volt karena dia tegangan mengalir ke lampu pertama itu mendapatkan tegangan lebih besar daripada lampu kedua. Jadi lampu yang pertama terang, yang kedua bisa redup. Itu salah satu kekurangan dari rangkaian seri. Jadi ini bisa redup nih. Apalagi ini baru 2 lampu ya. Apalagi dia banyak lampunya, kayak lampu tumbler itu. Kan nggak seterang lampu di rumah ya kan? Itu biasanya dipakai untuk tidur gitu kan. Jadi kegagalan satu komponen memutus seluruh rangkaian. Jadi misalnya ada yang gagal. Ini lampu ini misalnya kita cabut atau kita lepas. Misalnya ini ya, nih kalau kita lepas bakalan mati lampu satunya. Walaupun dilepas, walaupun dia tidak rusak, tapi dia dilepas, itu bakalan mati lampunya. Paham kan? Nah, jadi kalau dia rusak, pokoknya salah satu nggak boleh rusak dari salah satu komponen tersebut. Jadi lampu itu komponen, ingat ya, lampu itu komponen. Ini baterai ini sumber tegangannya yang mengalirkan arus listrik. Kenapa saya bilang di awal tadi rangkaian listrik itu yang tertutup? Karena ini semuanya ini terhubung. Nah, kalau dia terbuka ini bakalan misalnya nggak terhubung lagi ke satunya ke tegangan. Bakalan hidup nggak lampunya? Tidak kan? Nah, itu yang tadi saya bilang terhubung. Jadi selanjutnya ciri-ciri rangkaian seri. Susunan komponen tadi sudah tahu ya. Sudah paham tadi susunan komponennya seperti ini. Sejajar arus listriknya, setiap komponen mengalir pada
dia mengalirnya sama besar, tapi sudah tegangannya beda gitu. Bagian tegangan, ketergantungan komponen. Jika satu komponen mati itu terputus tadi ya kan, maka lampu mati. Nah, jadi keuntungannya yang selain mudah gitu kan, rangkaian seri ini tidak memerlukan banyak kabel, jadi lebih hemat. Jadi cuma satu kabel. Satu kabel di sini terletak fitting atau lampu langsung, sini letak lampu langsung terhubung lagi. Jadi lebih hemat, lebih mudah, lebih hemat. Itu keuntungan dari rangkaian seri. Tapi kekurangannya itu tadi bakalan jatuh lebih redup. Lampu pertama terang, lampu kedua, ketiga setelahnya itu bakalan redup. Ini dia keuntungannya. Udah dirancang ideal untuk diaplikasikan di mana tegangan sumber perlu dibagi atau diturunkan ke nilai yang lebih rendah. Nah, dibagi lagi ya, contohnya LED. Nah, LED itu butuh tegangan spesifik. Jadi kekurangannya jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian tidak berfungsi. Setiap komponen menerima tegangan yang lebih rendah dari sumber, kecuali hanya ada satu komponen. Kecocokan arus, semua komponen harus mampu menangani arus yang sama. Nah, ini lampu hias saja, lampu hias, darurat, sama fungsi pembagi tegangan, tensiometer atau detektor resistor untuk menghasilkan berbagai tingkat tegangan dari satu sumber. Sampai di sini di rangkaian seri ada yang mau ditanyakan? Jadi apa tadi rangkaian seri yang kalian tahu? Kalian ketahui? Saya ulang lagi. Apa itu tadi rangkaian seri? Ulang? Oh enggak. Apa itu tadi rangkaian seri? Ada yang tahu? Saya Bu, komponennya tersusun secara berurutan Bu. Secara berurutan. Ada lagi? Siapa namanya? Melisa Bu. Melisa, terima kasih Melisa. Ada lagi yang mau jawab? Ini ada simpulnya nih di depan nih. Masa tidak bisa menggalakkan simpul yang saya ajarkan tadi? Jadi rangkaian seri itu berurutan dari ya, berurutan, berderet. Ya, jadi komponen yang mengalir satu dari satu tegangan berderet ya, berurutan. Bisa kita lanjut? Ini sama semua nggak tentang rangkaian seri, nanti keluar nggak paham lagi dari kelas sudah nggak paham tentang rangkaian seri. Paham kan? Paham. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Ini simpulan. Rangkaian paralel itu bercabang ya, bercabang. Contohnya nih, lampu yang kita sedang gunakan sekarang, lampu di rumah. Ada yang tahu lagi kan kalau dari rangkaian yang bercabang ini, lampu apa contohnya? Kita sering tuh lihat di jalan. Betul, lampu merah. Lampu merah. Jadi rangkaian paralel itu adalah konfigurasi rangkaian di mana komponen-komponen listrik dihubungkan bercabang sehingga arus listrik memiliki beberapa jalur untuk mengalir dari sumber daya ke titik yang sama dan kembali. Jadi setiap komponen dihubungkan langsung melintasi terminal yang sama dari sumber daya atau titik bersama lainnya. Bayangkan sebuah jalan tol
dengan beberapa jalur terpisah yang semuanya dimulai dari berada di tempat yang sama. Jadi keuntungan dari rangkaian paralel ini, ketika di sini terputus, maka yang di sini tidak mati. Kenapa? Jadi ketika di sini diputus, yang di atas jalan kedua tidak mati. Padahal sumber tegangannya sama. Sumber tegangannya sama. Kenapa? Jalurnya berbeda, bercabang. Jadi lampu di rumah ini kan masing-masing lampu itu ada saklarnya atau kontoknya, ya kan? Masing-masing rumah kalian ada saklarnya kan? Iya, ada saklar. Jadi sumber tegangannya itu berasal dari KWH. KWH di depan rumah kita, kalian tahu KWH kan? KWH tahu? KWH di depan itu sumber tegangannya. PLN lah, dari PLN itu sumber tegangannya. Jadi ketika di rumah itu masing-masing lampu ada saklarnya. Ada saklarnya. Jadi misalnya ada juga yang bisa mati secara dua lampu, itu bisa disebut rangkaian gabungan dari paralel, seri dan paralel. Jadi kita bahas yang paralel dulu. Di sini mati, di sini hidup dia. Karena padahal dia cuma tegangan yang sama. Jadi listriknya ini kabelnya kan beda-beda ya. Di sini lampunya kabelnya beda-beda tapi sumber tegangannya sama. Di dan lampu kedua pun sama itu. Kabelnya pun berbeda tapi sumber tegangannya sama. Jadi makanya lampu pertama mati, lampu kedua tidak mati. Bayangkan jika di rumah kalian lampunya secara seri, apa tak marah sama kalian lah listrik habis terus ya, token habis terus. Jadi rangkaian paralel itu tadi secara dihubungkan bercabang ya, beberapa jalur. Nah ini ya itu ciri-ciri rangkaian paralel. Susunan komponen disusun secara bertingkat atau cabang, menciptakan beberapa jalur bagi arus listrik. Tegangan pada setiap komponen sama. Nah, tegangannya sama. Ini lampunya nih. Ini kan tadi berbeda. Karena satu jalur. Ini tegangannya dan lampu sama. Tergantung sih nanti orang tua kalian lampunya berapa watt itu kan. Tapi tegangannya tetap sama. Nah gitu. Arusnya arus listrik yang mengalir setiap komponen berbeda tergantung pada hambatan. Nah dari hambatannya masing-masing jalur dan total arus adalah juga arus di setiap cabang. Kemandirian, jika satu komponen mati atau terputus maka lampu lain tidak mati. Meskipun rangkaian sekarang menawarkan kemandirian komponen, desainnya seringkali memerlukan lebih banyak kabel. Nah ini nih rugi kita lebih banyak kabel dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian seri tadi lebih hemat. Hal ini karena setiap komponen membutuhkan koneksi langsung ke sumber tegangan. Langsung dia ke sumber tegangan. Jadi nggak satu tegangan, jadi tidak lebih berbagi ya. Yang satu langsung ke sumber tegangan, yang lampu satu lagi ke tegangan langsung ya, dia ke tegangan semuanya. Dua lampu itu yang dapat menambah kompleksitas dalam instalasi. Contoh besarnya itu PLN. PLN itu dia rangkaian paralel untuk menghidupkan lampu yang di setiap rumah. Ada beberapa jalur yang misalnya kalau ada kerusakan di jalan nangka, ada kerusakan di PLN-nya. Apakah di jalan di panah mati nggak lampunya? Kalau mati semua beda kan jalurnya. Setiap daerah itu memiliki beberapa
kantor PLN-nya. Jadi ada satu petugas gitu kan. Di setiap satu PLN itu, ini misalnya kantornya kan. Jadi misalnya ada jalur pertama A, B, C, itu di kantor pertama. Jadi yang rumahnya tersambung sama A, B, C, D, jika PLN pertama ini matikan, maka A, B, C, D ini mati ya. Nah, terus yang kedua E, F, di sini. Apakah jika PLN pertama matikan E, F ini mati? Enggak kan? Nah, kalau kayak gitu bakalan rugi PLN, mengalami kerugian besar jika terjadi seperti itu. Ya, dari ciri-ciri dari penjelasan rangkaian paralel ada yang ditanyakan? Tidak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kegagalan satu komponen tidak mempengaruhi komponen lain. Jadi kalau misalnya satu aja yang rusak di rumah, bakalan yang lain bakalan hidup atau tidak rusak. Setiap komponen menerima tegangan dan penuh dari sumber. Untuk banyak perangkat yang membutuhkan tegangan standar. Kekurangannya tadi banyak cabang. Semakin besar arus total yang ditarik dari sumber yang biasa membebani sumber daya jika tidak dirancang dengan baik. Perlindungan, perlindungan setting atau pemutus sirkuit yang memadai titik sumber atau setiap cabang untuk mencegah kelebihan arus. Untuk pengaplikasiannya tadi sepentak di rumah, lampu di rumah berhubung paralel agar bisa beroperasi mandiri. Penerangan kota, lampu, itu baterai untuk kapasitas beberapa baterai dihubungkan paralel untuk meningkatkan kapasitas ampere. Di lampu kayak lampu lalu lintas, lampu merah mati, kuning sama hijau tetap nyala ya kan? Itu ada kerusakan di salah satu lampu. Nah, apa itu tadi rangkaian? Nah, rangkaian peralatan itu apa? Cabang. Terus lagi? Hidup jadi lewati jika saatnya satu rusak kan tidak rusak, jadi tidak berpengaruh penuh pada komponen lain. Paham? Paham semua ya. Ada yang tidak paham, ada yang tidak paham ditanyakan, jadi nanti saya kasih soal tidak bingung ya. Ya, ada? Alhamdulillah. Siap ya untuk latihan. Ini kita bahas sama-sama. Ini ada buku, kertas dikeluarkan. Ini kita bahas sama-sama. Dan untuk pertemuan pertama ini kita nggak susah-susah untuk kasih soalannya.
sepakati tadi kalian sudah mendengarkan atau tidak? Sudah siap untuk soal pertama? Soal pertama, Aisyah ya jawab langsung. Apa yang terjadi jika satu komponen pada rangkaian seri rusak? Apa yang terjadi? Sudah? Belum? Belum. Ya, apa tulisnya ya? Sudah? Sudah ya? Ini belakang? Sudah. Lanjut soal nomor 2. Pada rangkaian paralel, tegangan di tiap cabang adalah? Pada rangkaian paralel itu, nih tadi nih. Tegangannya di tiap cabangnya. Ini tiap cabang ini tegangan yang dialirkan. Sudah? Belum? Sudah, Bu. Sudah? Benar kan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yang ketiga, rangkaian mana yang memiliki resistansi total lebih besar atau kerugian yang lebih besar? Rangkaian seri atau paralel? Nah, ya. Bu, bisa diulangi, Bu? Rangkaian mana yang memiliki resistansi total lebih besar? Yang kayak nggak belajar, nggak perhatikan dari ya. Sudah? Sudah. Ini tempat sudah ya? Sudah. Soal yang keempat. Salah satu contoh aplikasi rangkaian paralel. Contoh pengaplikasiannya, salah satu contoh pengaplikasian dalam rangkaian paralel. Apa itu? Ini contoh soal bentuk ya. Ini kan sudah saya jelaskan nih. Kita dua lampu aja. Yang banyak. Udah tadi soal nomor 4 sudah. Soal nomor 5. Jika ada dua lampu kuning, dua lampu, terus ada tegangan 10 ohm, 10 tegangan. Berapa tegangan pada masing-masing lampu? Jika itu terjadi disusun secara paralel. Nih, ada tegangan ini 10. Nah, berarti berapa masing-masing lampu pada tegangan pada rangkaian paralel? Berapa masing-masing
jumlah tegangan pada masing-masing lampunya. Ada 10 tadi, 10 tegangannya. Berapa masing-masing lampunya? Nggak usah dihitung, tebak aja. Jadi kan ada definisinya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau sama dibagi 2, kalau berbeda bagi. Ada yang lebih besar. Sudah? Sudah dalam menerima? Sudah, Bu. Selanjutnya. Apa perbedaan yang paling mencolok dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Apa perbedaan? Salah satu aja. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Terakhir nih. Nah, di sebelah sini nanti kita terbagi 2. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Gambarkan skema yang tadi ya. Gambarkan skema rangkaian seri dan rangkaian paralel minimal 2 komponen atau 2 lampu. Yang di sini seri, yang di sini paralel. Tapi paralel. Iya. Dia di sini seri, yang di sini paralel. Ya, saya tunggu. Sudah ya? Sudah semua? Di sebelah sini seri, jadi sebelah sini paralel. 2 aja lampunya 2 yang saya contohkan tadi. Sudah? Sudah. Kita bahas langsungnya yang bisa juga dapat menuliskan jawabannya. Soal pertama tadi, apa yang mau maju? Apa yang terjadi jika satu komponen pada rangkaian seri rusak? Apa? Ayo cepat. Apa? Yang saya tunjuk. Ini. Tulis aja di depan jawabannya ya. Jawaban saja. Ayo, 1, 2, aci. Tadi angkat tangan. Bukan ya? Ya, Bu. Sama aja di sini. Nomor 1 aja. Enggak semua, nomor 1 aja. Apa jawabannya? Langsung tulis tahu. Ada jawabannya. Soal panjang nanti. Tidak dapat terhubung ke aliran lain. Sama jawabannya? Atau ada yang berbeda? Sama.
yang lainnya itu bakal dinikmati dan tidak bisa digunakan aliran. Itu sama saja ya. Maka tidak dapat terhubung ke aliran air sama itu atau definisi yang dijelaskan Silvi tadi sama. Dan terima kasih Ati untuk jawabannya. Nomor 2. Yuk maju sebelum saya tunjuk lagi ya. Maju. Siapa namanya? Anissa, Bu. Anissa. Apa tadi soalnya? Pada rangkaian tegangan di tiap cabang adalah sama dengan tegangan sumber. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda angkat tangan? Ada yang berbeda? Sama. Di belakang? Sama Bu. Sama. Di depan? Sama. Jadi apa tadi soalnya? Pada rangkaian paralel tegangannya sama. Nomor 3. Saya, Bu. Siapa namanya? Adinda. Ayo pada semangat ya. Suka ngajar kelas yang semangat gini. Rangkaian mana yang resistansi totalnya lebih besar? Rangkaian apa? Sering. Ada yang bisa jawabnya? Tidak, Bu. Ada yang jawab ada? Jawabnya apa? Sering. Di belakang? Sering. Kenapa sering? Karena dia berurutan. Berurutan itu lebih rugi. Paham ya? Selanjutnya? Saya, Bu. Oh, Sylvia. Contoh rangkaian apa tadi? Contoh ya, contoh aplikasi pengaplikasiannya di mana saja. Boleh satu contoh, boleh dua contoh. Nomor 5. Oh, nomor 5 ya, nomor 5 itu mudah. Lampu merah namanya. Lampu lalu lintas. Bahasa Indonesia. Lampu merah itu bahasa kita. Lampu lintas, lampu lalu lintas. Betul? Siapa yang berbeda jawabannya? Sama. Jawabannya yang disebut lampu Natal. Bukan ya, jawabannya bukan lampu Natal. Ayo yang nomor selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5. Jika dua lampu jika dua tegangan 10 ohm, berapa masing-masing tegangannya jika disusun secara paralel? Ayo, di belakang siapa namanya? Suci. Coba. Nah, sudah. Suci. 5 apa? 5 tegangannya gitu. 5 betul ya kecil. 5 jadi dibagi 2 sama. Ada yang berbeda? Tidak. Lanjut ya. Apa perbedaan yang paling mencolok ini? Jawab langsung aja. Jawab. Perbedaannya, Bu, rangkaian seri itu arusnya sama tapi tegangannya beda. Sedangkan paralel itu tegangannya yang sama, arusnya yang beda. Iya. Siapa namanya? Caca. Terima kasih Caca. Nomor yang terakhir. Yang terakhir nih. Nomor 7. Gambar. Ayo coba. Yang belum. Ayo Mbak. Gambarnya ini seri ya. Nanti yang paralel yang ini. Siapa namanya? Melisa. Ini yang seri ya. Gambarnya. Ya.
buat kali semuanya. Materi ini. Ya, Vanessa, maju. Ya, gambarannya. Betul ya? Betul. Ini pertanyaannya tadi. Ya, oke. Baiklah. Jam istirahat sudah mau apa ya? Sudah selesai ya. Jadi mungkin materi kita sampai di sini aja, nanti kita sambung minggu depan, kita lanjut minggu depan pembahasan kita. Jadi anak-anak sudah paham ya apa yang kita bahas tadi, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu salah satu contoh rangkaian, dua jenis rangkaian distrik. Jadi terima kasih anak-anak yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jadi kita ucapkan hamdalah dulu.